minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa kami semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat hari perhitungan amal pada akhirat kelak, hal yang pertama kali bakal dihisab adalah ibadah sholat. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya pertama kali dihisab dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan bila mana sholatnya rusak, sungguh suatu kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan begitu, sangat penting bagi kita untuk selalu merutinkan mengerjakan sholat. Namun, di zaman yang sudah modern seperti sekarang ini, banyak orang yang sudah mulai memandang sebelah mata, atau bahkan hanya karena suatu argumen yang sepele, seorang dapat dengan mudah meninggalkan sholat. Bahkan, kini banyak orang yang menganggap bahwa sholat itu hanya sebagai rutinitas ibadah semata. Ada juga seseorang yang melaksanakan sholat karena terpaksa dan lain sebagainya. Hal-hal semacam inilah yang menjadi faktor seseorang yang rajin sholat namun masuk neraka. Karena dalam melaksanakan ibadah tersebut, mereka tidak secara ikhlas mengerjakannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini ada beberapa golongan orang yang rajin sholat namun malah masuk neraka. Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sholat namun suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia. Karena semata kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat muslim wajib menjauhi yang namanya dusta. Yang kedua, sholat namun minum minuman keras. Hal ini banyak kita jumpai di kalangan masyarakat, menganggap sholat hanya sebagai suatu rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakan tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Rasulullah SAW sendiri berkata bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah SAW juga melarang setiap muslim untuk
khamar atau meminumnya. Untuk itu sebagai umat muslim wajib hukumnya untuk menghindari khamar dan menjauhinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa minum khamar, tentu Allah memberi minum kepadanya dari air panas di neraka kelak. Hadis riwayat Al-Bazzar. Yang ketiga, sholat namun percaya dukun, benda pusaka, dan sejenisnya. Orang yang sholat namun masih percaya dengan dukun atau tukang ramal merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan sholat namun ia masuk neraka. Seperti yang kita ketahui, dukun merupakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun termasuk dosa besar, karena hanya Allah Azza wa Jalla lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun disebut juga musyrik, karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan bangsa jin. Dan jika kita mempercayainya, maka kita akan terkena dosa syirik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang ia katakan itu, maka sesungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Marilah semuanya kita bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.